Ketika giliran Xiaoyan membaca gulungan formula obat, dia akhirnya tahu kenapa ekspresi Han Xian menjadi jelek. Tetua Hao benar-benar membuat hal sulit bagi kami. Pil obat 5 lapis ini adalah sesuatu yang bahkan alkemis tingkat 5 biasa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Pil obat tingkat 5? Semua penonton di stadion tanpa sadar terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Hanya pada saat ini mereka akhirnya mengerti mengapa ekspresi Han Xian berubah menjadi jelek sebelumnya. Orang tua ini, dia benar-benar di sini untuk menjamin keadilan atau membuat masalah? Dia benar-benar meminta 2 orang generasi muda untuk memperbaiki pil obat tingkat 5. Beberapa tetua di stadion tanpa sadar bergumam pelan ketika mereka mendengar ini. Karena kalian berdua sudah tahu, silahkan pergi ke depan. Tetua Hao menyimpan gulungan di tangannya. 3 set bahan obat telah disiapkan di sana. Siapapun yang pertama berhasil memperbaiki pil obat kekuatan naga ini akan menjadi pemenang. Xiaoyan dan Han Xian perlahan berjalan ke arah platform batu, di mana di sana di atas meja batu sudah ada 3 set bahan obat. Melihat kedua belah pihak telah siap, senyum di wajah Tetua Hao juga menjadi jauh lebih kaya. Kemudian tatapannya menyapu seluruh stadion. Aku umumkan, pertandingan sekarang akan dimulai. Pada saat ini tatapan semua tertuju pada mereka berdua. Baik itu Xiaoyan maupun Han Xian sudah mengeluarkan kuali masing-masing. Xiaoyan dengan api hijaunya, sementara Han Xian dengan api uus emas yang berasal dari binatang sihir peringkat 7 naga kalajengking. Menyempurnakan pil obat tingkat 5 memang bukanlah perkara yang mudah. Setelah berlalunya waktu, baik itu Xiaoyan dan Han Xian sudah gagal 2 kali. Saat ini tinggal 1 set bahan obat di atas meja mereka dan hanya memiliki 1 kesempatan lagi. Han Xian sejenak menyaksikan Xiaoyan yang gagal memperbaiki pil obat dalam 2 kali percobaan. Dia kemudian bergumam dalam hatinya, teman yang merasa dirinya hebat, percayalah padaku, kamu pasti akan gagal. Setelah mengetahui dia dan Xiaoyan tidak akan bisa menyempurnakan pil obat kekuatan naga, Han Xian akhirnya memutuskan untuk tidak berhasil. Sebaliknya, selama produk gagal yang dia perbaiki lebih baik daripada Xiaoyan, dia akan menang. Saat pikiran ini terlintas di hatinya, Han Xian sekali lagi mengangkat apinya. Setelah itu, dia memulai upaya terakhirnya dalam memperbaiki pil obat. Jadi seperti ini. Tatapan Xiaoyan menatap api warna hijau yang naik sebelum dia tiba-tiba tertawa lembut. Setelah gagal kedua kali, dia samar-samar memahami beberapa kedalaman pil kekuatan naga berbaring. Segera, tangannya yang mengendalikan api berubah menjadi beberapa bayangan. Bahan-bahan obat mulai dilempar ke dalam kuali obat tak henti-hentinya. 3 menit waktu telah berlalu. Teng, sebuah pil obat terbang keluar dari kuali obat Han Xian. Dia langsung menyambar dengan tangannya. Melihat pil obat di tangannya yang memiliki warna belang-belang dan bentuknya tidak normal, wajah Han Xian menjadi memarah. Namun itu lebih baik baginya memiliki produk setengah jadi dibandingkan dengan produk yang sama sekali gagal. Kemudian dia menyerahkan pil obat di tangannya kepada Tetua Hao. Melihat pil obat Han Xian, Tetua Hao merasa apakah dia harus tertawa atau menangis? Bisakah ini disebut pil obat? Tetua Hao menghela napas. Aku takut peluang Xiaoyan untuk menang lebih besar darimu kali ini. Ekspresi Han Xian sedikit jelek ketika mendengar ini. Tatapannya menatap tajam pada Xiaoyan sebelum berkata dingin, itu tidak mungkin terjadi. Setelah Han Xian selesai, saat ini semua tatapan fokus pada Xiaoyan untuk upaya terakhirnya. Perbaikan selesai, berikutnya penggabungan. Mata Xiaoyan menatap cairan obat pucat berwarna merah saat dia lembut bergumam, bergabung sekarang. Saat teriakannya jatuh, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat. Kemudian cairan bulat di dalam kuali obat tiba-tiba bergetar. Segera itu menyusut pada seukuran ibu jari. Namun, sama seperti pil kekuatan naga terbentuk, kejadian serupa terjadi lagi ketika Xiaoyan mengikuti pertemuan besar alkemis di ibu kota. Kuali obatnya mulai membentuk beberapa retakan sampai akhirnya hancur berantakan. Han Xian tertegun saat menyaksikan ledakan tiba-tiba dari kuali. Sesaat kemudian sudut mulutnya membentuk senyum. Namun sebelum dia tertawa keras, suara batuk tiba-tiba dipancarkan dari dalam kabut putih. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan muncul dengan penampilan yang menyedihkan. Saat ini ada beberapa bintik-bintik hitam pada wajahnya. Darah berulang kali menetes dari tinjunya. Junior Xiaoyan, kegagalan selama menyempurnakan pil obat adalah sesuatu hal yang biasa. Kamu tidak harus peduli tentang hal itu. Ketiga formula obat itu,
Xiaoyan samar-samar melirik senyum sombong Han Xian, namun dia mengabaikannya dan perlahan maju selangkah menuju Tetua Hao. Tangannya mengulur, pil obat gelap berwarna merah dengan beberapa noda darah di atasnya diam-diam muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tetua Hao, aku sangat beruntung untuk tidak gagal memenuhi harapanmu. Han Xian dengan cepat berjalan di mana Xiaoyan berada, matanya memerah saat dia berkata marah. Mustahil, pasti ada beberapa penipuan. Orang ini harus menggunakan kesempatan dari kabut putih untuk menipu. Ketika semua orang mendengar teriakan marah Han Xian, tidak hanya sebagian orang merajut alisnya, namun ketidaksenangan juga melintas di mata Tetua Hao. Jika dia mengatakan bahwa Xiaoyan telah menipu, bukankah itu sama saja mengejeknya? Han Xian, harap perhatikan kata-katamu. Tetua Hao, tolong periksa, jika tidak beberapa orang mungkin tidak akan menerimanya. Xiaoyan tersenyum pada Tetua Hao sambil melambaikan tangannya. Selama pemeriksaan Tetua Hao, beberapa sosok tetua juga melintas ke arena. Benar-benar tak terduga, orang ini bisa memperbaiki pil kekuatan naga. Beberapa tetua lainnya juga berbicara dengan pujian. Han Xian, kamu juga telah mendengar evaluasi dari tetua sebelumnya. Apakah kamu masih keberatan sekarang? Ekspresi Han Xian menjadi buruk setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Baiklah, pertandingan berakhir. Aku umumkan bahwa Xiaoyan adalah pemenang dalam kompetisi ini. Segera suara sorak-sorai gerbang PAN memenuhi stadion. Karena kamu sudah mengaku kalah, kamu akan menyerahkan 5 wilayah perdagangan yang telah dijanjikan sebagai taruhannya pada gerbang PAN dalam waktu 3 hari. Selain itu, kamu harus menghapus penindasan tersembunyi pada gerbang PAN. Xiaoyan, karena gerbang PANmu sudah resmi menjual pil obat sesuai aturan, kamu harus membayar 20% dari total energi api yang telah kalian dapatkan dengan menjual pil obat. Wajah Xiaoyan segera tertegun ketika mendengar ini. Membayar pajak? Selain itu, pajak sebenarnya sangat mahal. Jangan menatapku seperti itu adalah aturan akademi dalam. Melihat tatapan Xiaoyan, Tetua Hao hanya bisa menggeleng. Xiaoyan tertawa pahit sebelum berkata pelan, bukankah pajak ini agak terlalu kejam? Tetua Hao, kamu juga harus tahu harga bahan obat juga mahal. Selain itu, masih ada resiko gagal dalam menyempurnakan pil obat. Ketika Tetua Hao melihat Xiaoyan masih merajut alisnya, dia kemudian berkata pelan, kenapa kita tidak lakukan ini? Di masa depan, gerbang PANmu hanya perlu membayar 10%. Namun, jangan mempublikasikannya. Jika tidak, Han Xian pasti akan bahagia jika Gang Putihnya tahu tentang hal ini. Tetua Hao dengan sembarangan dapat menyesuaikan tarif pajak. Xiaoyan berbicara dengan beberapa kejutan ketika mendengar Tetua Hao. Kebetulan, aku bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan bahan-bahan dan pil obat. Selain itu, tetua pertama mengatakan untuk menjagamu, aku tidak akan melanggar aturan dengan melakukan hal ini. Setelah mengatakan ini, Tetua Hao memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. 3 hari telah berlalu semenjak Xiaoyan menjadi pemenang kompetisi alkemis melawan Han Xian. Dan selama 3 hari ini pula, reputasi Xiaoyan telah melonjak di akademi dalam. Bahkan ketenarannya sudah sebanding dengan siswa yang masuk peringkat kuat. Setelah mendapatkan 5 wilayah penjualan pil obat hasil dari taruhan, penjualan pil obat gerbang PAN melonjak tinggi. Bahkan Xiaoyan harus merekrut alkemis lainnya untuk memenuhi permintaan. Dengan 3 pembantu alkemis, Xiaoyan akhirnya bisa memiliki waktu luang. Selama waktu luangnya, dia dan Wu Hao pergi ke arena pertarungan akademi beberapa kali. Melihat beberapa teknik kecepatan yang ditampilkan para siswa yang bertarung, Xiaoyan tanpa sadar mengusap cincin hitamnya. Di sana, dia masih menyimpan gulungan teknik kecepatan gerakan 3000 petir. Sepertinya aku juga harus memasuki pegunungan untuk berlatih gerakan 3000 petir. Setelah istirahat selama hampir setengah bulan, Xiaoyan akhirnya pergi ke pegunungan yang dalam untuk berlatih gerakan 3000 petir. Saat ini, dia sudah duduk bersila di atas batu hijau puncak gunung. Di tangannya, sebuah gulungan kuno yang bertuliskan gerakan 3000 petir sudah muncul. Guru, apakah ini sudah waktunya? Xiaoyan bertanya sambil menatap langit yang sudah tertutup oleh awan gelap dan petir. Yao kemudian mengangguk. Kamu bisa mulai, buka gulungan itu dan letakkan di kakimu. Kekuatan benang petir angin yang tersembunyi di dalam gulungan itu secara otomatis akan keluar. Pada saat itulah kamu ambil dan serap ke dalam tubuhmu dan perbaiki. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk sedikit dan mulai menutup matanya.
Saat gulungan dibuka, sebuah cahaya perak langsung menembak keluar, kemudian berubah menjadi pilar energi petir warna perak. Perlahan melayang di dada Xiaoyan sebelum berhenti. Ketika pilar energi muncul, banyak sosok bayangan manusia berbagai macam bentuk dalam keadaan berlari. Kaki mereka semua tertutup oleh warna perak seperti petir dan ular listrik. Dengan fluktuasi sedikit di udara, sosok bayangan manusia menerobos hambatan dari cahaya bergegas langsung menuju langit yang jauh. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut, sosok bayangan manusia ini akan menyerangnya. Gumpalkan, sama seperti Xiaoyan merasa terkejut dan marah. Suara kerap Yao tiba-tiba terdengar. Ada kekuatan spiritual yang kuat yang terkandung dalam suaranya. Segera sosok manusia yang akan menyerang Xiaoyan berhenti di udara membentuk berbagai postur aneh. Kembali, suara Yao terdengar sekali lagi. Dengan kekuatan spiritual Yao, sosok bayangan manusia segera ditarik dan dilemparkan pada kepala Xiaoyan. Walaupun mata Xiaoyan tertutup, dia masih bisa merasakan bantuan gurunya. Kekuatan spiritual guru benar-benar kuat, tidak heran dia mampu bersaing dengan elit Doujong hanya dengan kekuatan spiritual ini. Hentikan pikiran acakmu, angin petir telah pindah dan masuk ke tubuhmu, cepat dan memperbaiki mereka. Teriakan rendah Yao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Teriakan Yao baru saja terdengar dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi diam, kemudian tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel pelatihan. Seiring berjalannya waktu, penyempurnaan kekuatan petir angin akhirnya berhasil. Membuka matanya, Xiaoyan sejenak bergumam. Sudahkah aku berhasil memperbaikinya? Xiaoyan menatap benang petir kecil yang muncul di jarinya. Menyempurnakan kekuatan petir ini tidak sesulit seperti yang aku bayangkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setiap orang memiliki api surgawi untuk membantu menekan kekuatan petir angin? Suara tajam Yao tiba-tiba terdengar. Kekuatan petir ini sangat luar biasa. Bagaimana bisa doji biasa menekannya? Jika Xiaoyan tidak memiliki Green Lotus Core Flame, bagaimana mungkin dia dengan mudah menyempurnakannya? Xiaoyan tersenyum canggung ketika dia mendengar Yao menegurnya. Sesaat kemudian dia menggosok kepalanya. Guru, karena aku sudah memperbaiki kekuatan petir, aku pikir aku harus bisa mempraktekkan gerakan 3000 petir. Tentu saja. Ingat sosok-sosok bayangan yang telah masuk dalam pikiranmu. Mereka adalah bagian penting dari pelatihan gerakan 3000 petir. Yao tanpa daya menjelaskan. Xiaoyan sekali lagi mengangguk, kemudian sejenak menatap pepohonan. Setelah pikirannya tenang, dia mulai lagi menutup matanya. Saat ini dia seolah-olah memasuki wilayah berwarna perak. Di depannya banyak berkedip-kedip sosok manusia hidup dengan postur aneh dengan cepat muncul. Tatapan Xiaoyan menyapu bayangan sosok manusia yang berkedip-kedip. Di bawah kaki mereka memancarkan sebuah tulisan warna perak. Mengubah tubuh seseorang menjadi cahaya, menggunakan hati seseorang untuk mengendalikannya. Setelah Xiaoyan memahami apa arti kata-kata ini, pikirannya mulai bergerak, kemudian mulai berlatih apa yang disebut gerakan 3000 petir. Bagus, ini layak menjadi teknik kecepatan kelas tinggi. Kecepatan ini memang lancar dan cepat. Suara tawa terdengar saat kaki Xiaoyan mendarat dengan mantap di dahan pohon. Gerakan 3000 petir ini dibagi menjadi 3 level, level awal, menengah, dan akhir. Jika kamu bisa berlatih di level akhir 3000 petir, kamu akan bisa melintasi ruang tertentu. Sosok Yao perlahan melayang di cabang pohon saat dia samar-samar berbicara sambil melirik Xiaoyan. 2 bulan berlalu dengan cepat, Xiaoyan akhirnya berhasil menguasai level awal teknik gerakan 3000 petir. Selama 2 bulan ini pula, doji di tubuhnya juga meningkat. Menurut tebakannya, saat ini dia telah secara tidak sadar mencapai puncak doji bintang 8. Berdiri di atas batu, tatapan Xiaoyan menyapu hamparan pepohonan yang luas. Angin sepoi-sepoi bertiup secara kebetulan melewati pepohonan. Segera, hamparan pepohonan bergoyang, dan gelombang pohon besar yang hampir serbu kaki panjangnya bergelombang dari jauh. Itu hampir tidak berbeda dari ombak lautan. Xiaoyan terkejut saat dia mengamati gelombang pohon mengerikan saat dia berdiri di puncak gunung. Konsep semacam ini, Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Penguasa hitam besarnya segera muncul. Jika aku bisa membuat seranganku menjadi seperti ombak yang muncul satu demi satu, itu pasti akan menjadi semacam metode menyerang yang sangat bagus, bukan? Dia kemudian mulai mengayunkan penguasa hitamnya, mempraktekkan konsep gelombang pepohonan yang dia lihat. 1 jam berlalu, pemahaman mendadak muncul di mata hitamnya. 3 jam berlalu, dia akhirnya memahami konsep gelombang pepohonan yang dilihatnya.
Penguasa hitam perlahan-lahan diangkat. Dengan gerakan yang sangat lambat, diayunkan dan menyapu. Saat tangannya bergetar, kecepatan yang digunakan penguasa hitam juga semakin cepat. Pada akhirnya, seluruh tubuh Xiaoyan hampir sepenuhnya dibungkus dalam bola warna hitam. Desahan angin liar terdengar dari hamparan pepohonan ketika bola hitam besar dengan cepat melintas di atasnya. Daun akan layu dimanapun bola hitam berlalu. Ini, Xiaoyan melebarkan mulutnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Hanya dalam beberapa jam, dia telah menemukan dan memahami teknik menyerang penguasa hitam yang sangat indah. Tidak perlu terkejut, ini bukan keuntungan yang tidak disengaja. Kamu beruntung bisa bertemu, dan bahkan lebih beruntung untuk memegangnya. Suara Yao Lao perlahan terdengar. Teknik penguasa ini memiliki ikatan dan konsep yang melambai-lambai seperti gelombang. Aku pikir itu ada hubungannya dengan gelombang pohon sebelumnya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia membalik tangannya dan menempatkan penguasa hitam ke punggungnya. Kemudian mengeluarkan pil pemulihan energi dan memasukkan ke dalam mulutnya dan merasakan panas naik ke dalam tubuhnya. Dia baru saja akan mencari tempat untuk beristirahat ketika raungan monster terdengar dari gunung yang tidak jauh seperti petir. Raungan yang sangat kuat. Hanya dari mendengar suaranya, itu seharusnya adalah binatang sihir di level doang. Xiaoyan menatap ke tempat di kejauhan. Ya, ini memang binatang sihir level doang. Ada juga beberapa aura yang cukup kuat di wilayah itu. Kedua belah pihak seharusnya bertarung. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Guru, haruskah kita pergi dan melihat apa yang terjadi? Terserah kamu, Yao Lao tidak peduli pada saat ini. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Sayap awan ungunya melesat keluar. Kemudian dia terbang menuju lokasi di mana monster itu mengaum. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah berada di dekat tempat di mana suara binatang itu bergema. Dia samar-samar merasakan beberapa aura kuat di dekat raungan. Aura kuat ini bahkan hampir sama dengan Lin Yan.